البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-haditsu tasi' wa sittun ba'da arba'imi'ah 469 wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba mimra'atin qublah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki yang dia itu mencium seorang wanita. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan kesalahan dirinya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, dan tegakkanlah salat di ujung-ujung siang, yaitu apa? Sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Inilah ujung siang. Wa zulafan minal lail, dan di kegelapan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Faqala rajul, maka orang ini mengatakan, ali hadza ya Rasulullah, apakah ini untuk saya wahai Rasulullah? Qal li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umatku semuanya. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ada seorang lelaki di kalangan sahabat yang pernah mencium seorang wanita. Tentunya maksudnya adalah yang bukan mahram dia. Adapun kalau mahram, ini adalah apa? Sesuatu yang dihalalkan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Baik. Mahram yang mu'abbad, yang kekal. Dan di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya kalau tidak diperlukan, tidak perlu kita itu sampai menyebutkan identiti dari orang tersebut. Maka jangan heran kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran sering menyebutkan apa itu haula'il qaum, atau disebutkan secara apa itu, secara mubham, tidak jelas. Yas'alunak, mereka bertanya kepadamu, tidak disebutkan nama orang-orangnya dan seterusnya. Kenapa? Ini tidak diperlukan. Adapun ketika diperlukan, maka apa? Boleh untuk disebutkan. Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, disebutkan nama Abu Lahab. Demikian pula disebutkan tentang Fir'aun, juga disebutkan tentang Haman, disebutkan tentang Korun, disebutkan tentang Iblis. Ketika diperlukan, boleh. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Ketika disebutkan tentang fatwa keliru dari Subaiyah al-Aslamiyah, Rasulullah langsung mengatakan kadzaba Abu Sanabil, keliru Abu Sanabil. Tidak kemudian Rasulullah menasihati secara rahasia dulu kepada Abu Sanabil, kemudian ketika dekil, ketika membangkang baru disebutkan terang-terangan. Tidak seperti itu. Demikian pula ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu keliru di dalam ijtihad beliau untuk membunuh orang-orang dari Bani Juzaimah, maka Rasulullah mengangkat tangan dan mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, sesungguhnya saya berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid. Padahal kalau Khalid itu dipanggil, dinasihati secara rahasia, dia akan taat. Tapi ternyata Rasulullah langsung berbicara terang-terangan menyebutkan nama Khalid. Demikian pula ketika Rasulullah mengingkari Usaid bin Hudayr di dalam kesalahan beliau, tanpa menasihati secara rahasia lebih dulu. Padahal itu mungkin. Tapi Rasulullah langsung. Jadi tidak seperti syubhat yang ditebarkan oleh orang-orang sururi zaman dulu, dan boleh jadi zaman sekarang juga, bahwasanya kalau nasihat itu wajib disebutkan secara rahasia lebih dulu, diajak bicara secara rahasia, tidak perlu disebutkan terang-terangan nama orangnya, nanti dia malu, nanti dia patah hati. Tidak seperti itu. Agama yang betul dibangun di atas syariat, bukan dibangun di atas perasaan orang-orang yang jahil dan mengikuti hawa nafsu semacam tadi. Tapi kita tidak berlebihan, setiap orang keliru langsung kita sebut namanya terang-terangan di depan umum, di dalam rekaman-rekaman, di dalam buku-buku. Dan juga tidak seperti para mumayyi'un, orang-orang yang melembekkan permasalahan, yang selalu mengharuskan dengan kita harus selalu mabalu kaum, dan seterusnya. Seakan-akan ajaran Rasul hanya itu. Ajaran Rasul lengkap. Ketika tidak diperlukan, tak perlu disebutkan namanya di hadapan masyarakat, di hadapan umat.
Tapi ketika diperlukan boleh disebutkan, walaupun tidak dinasihati lebih dulu secara rahasia. Lihat situasinya dan lihat hajat yang sedang diperlukan pada waktu itu. Baik. Nah sekarang sahabat yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, dia adalah orang baik, maka tidak perlu disebutkan namanya begini. Sekedar cukup mengatakan anna rajulan min imra'ah, tidak perlu disebutkan wanitanya namanya fulana, tidak perlu. Kenapa? Karena dalil ini tadi kisahnya menunjukkan orang ini orang yang baik dan dia ingin berbuat baik. Ingin itu memperbaiki diri. Hanya saja dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah yang berikutnya, yaitu ma'ahada ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minal khata'i waz zalal. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara dari kesalahan dan ketergelinciran. Sahabat yang sudah setinggi itu ilmunya, yang sudah sebanyak itu amalan dan ketakwaannya, masih manusia biasa. Terkadang terfitnah dalam artian fitnah syahwat, sampai mencium orang yang bukan mahram. Tayyib. Dan ini adalah akibat dari ikhtilat. Sebagaimana diriwayatkan dengan riwayat yang lengkap Bukhari Muslim, yaitu ada seorang sahabat yang dia itu niaga. Kemudian ketika tidak ada orang lain, kebetulan ada seorang wanita yang dia datang untuk membeli barang, menanyakan barang, maka orang ini mengatakan barangnya ada di dalam. Maka begitu wanita itu masuk, langsung dia memeluk wanita itu, lalu dia menciumnya. Karena enggak tahan. Dan ini adalah kesalahan besar, disebabkan karena bahayanya ikhtilat. Dan ini adalah faedah berikutnya dari hadis ini, diambil dari kelengkapan hadis ini. Kenapa sampai itu terjadi? Karena ikhtilat. Walaupun orang soleh, kalau selalu kumpul lagi perempuan, maka setan memang akan jadi orang ketiga, na'udzubillah. Maka harus ditutup pintunya baik-baik demi kebaikan bersama. Tayyib. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Lalu dia mengabarkan itu. Disebutkan di dalam riwayat yang lebih lengkap. Tayyib. Di bawahnya nanti akan disebutkan hadis Anas itu. Yaitu untuk apa dia datang kepada Nabi? Dia ingin mendapatkan hukuman. Ini bezanya antara sahabat dengan orang-orang muslimin di kalangan kita. Bukan muslimin semua, tapi sebagian orang yang setelah berbuat maksiat tidak mengaku. Bahkan ketika ada bukti tetap tidak mengaku. Tapi ini walaupun boleh jadi tidak ada orang lain yang tahu selain mereka berdua, sahabat ini dengan jujur datang kepada pemerintah, kemudian minta ditegakkan hukum syar'i. Ini menunjukkan dia adalah orang yang baik. Cuma namanya setan kadang menjatuhkan orang, tapi orang yang baik akan bangkit lagi untuk memperbaiki diri. Tidak putus asa dengan dosa-dosa yang dia miliki. Baik. Adapun orang yang buruk, maka dia tidak malu untuk memeluk istilahnya girlfriend dia atau pacar dia atau siapa, na'udzubillah. Ajaran-ajaran dari orang barat yang busuk-busuk itu, asal peluk, asal cium dan seterusnya. Baik, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan, ini menunjukkan Al-Qur'an, di antara hikmah kenapa Al-Qur'an diturunkan munajjaman. Hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur adalah agar orang betul-betul tahu ayat ini membahas apa dan terkait tentang apa. Karena kalau seseorang tahu sebab turunnya ayat, dia akan lebih mengetahui hukum dari isi ayat tersebut, membahas tentang apa. Tayyib. Ternyata ayat ini turun terkait dengan kesalahan tadi. Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dan tegakkanlah sholat di kedua ujung siang dan di kegelapan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Tayyib. Maka dari sini kita juga mendapatkan faedah tentang azimi i'tina'illahi ta'ala wa mura'atihi bil makhluqin, yaitu besarnya perhatian dan besarnya pemeliharaan Allah untuk para makhluk. Ketika ada permasalahan, maka Allah Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing umat apa yang harus dilakukan. Jangan putus asa terhadap dosa, dan tidak perlu sampai engkau itu mendapatkan sebat 40 atau 100 atau apa. Cukup engkau menegakkan sholat. Ternyata dengan menegakkan sholat, dosa-dosa itu terhapus. Baik. Tapi sholat yang mana? Bukan tentunya sholat yang penuh dengan bid'ah, bukan pula sholat yang dikerjakan dengan dengan main-main dan tidak khusyuk. Ayat mengatakan aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Dan telah kita lewati dari dari
tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Qatadah, dan dua-duanya adalah tafsir yang sahih, sanad-sanadnya sahih atau hasan, bahwasanya iqamatus shalah adalah yaitu bukan sekedar mengerjakan sholat, tetapi apa? Disertai dengan penunaian rukun dan syaratnya, dan penyempurnaan kewajiban-kewajiban dan mustahab-mustahabnya. Maka dengan itulah sholat betul-betul apa? Terpenuhi apa yang Allah Ta'ala firmankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Sholat yang mana? Sholat yang memang layak dikatakan sebagai iqamus sholah. Bukan sekedar apa? Ada usolah, tapi iqam. Betul-betul menegakkan sholat. Baik. Dan juga dari ayat ini ada dalil tentang apa? Bantahan terhadap orang-orang Rafidhah dan orang-orang Aqlaniyah yang mereka mengatakan bahwasanya orang-orang ingkarus sunnah. Rafidhah memang ingkarus sunnah juga. Yang mereka mengatakan sholat itu cukup di 2 waktu saja atau di 3 waktu saja. Yaitu apa? Yaitu sholat subuh, kemudian sholat maghrib, dan juga sholat isya, atau sholat subuh, sholat asar, dan sholat maghrib alal khilaf menurut mereka. Kenapa? Karena ayat-ayat hanya menunjukkan 3 tempat saja dan 3 waktu saja. Kita katakan kalian yang tidak mendalam ilmunya dan juga tidak tajam mata hati kalian. Allah Ta'ala menyebutkan aqimis sholah tarafayin nahar. Tegakkanlah sholat di kedua tepi siang. Berarti apa? Kedua tepi siang yaitu sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, dia itu adalah apa? Sebelum terbenamnya matahari adalah sholat asar. Baik. Kita mendapatkan 2 sholat. Kemudian apa? Di sini tarafayin nahar menunjukkan bahwasanya memang waktu itu dari pagi sampai petang itu memang ada sholat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya apa? Di antara 2 waktu itu ada sholat yang lain, yaitu sholat duhur. Karena duhur itu adalah nahar. Sholatun nahar itu diantaranya adalah duhur. Baik. Sementara Allah Ta'ala telah menyebutkan di sini istilah tarafai dan nahar. Berarti apa? Ada isyarat bahwasanya 2 ujung siang dan 2 ujung siang itu ada 2 sholat. Sementara nahar sendiri ada sholat siang, yaitu apa? Duhur. Berarti sudah ada 3 sholat. Wa zulafam minal lail, dan di kegelapan malam. Kegelapan malam ada 2 sholat, yaitu apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Karena maghrib juga apa? Malam. Rasulullah menyebutkan idza zahaban nahar minha adbaran nahar minha huna wa aqbala al-lail minha huna faqad aftara as-shaim. Apabila malam itu telah datang dari arah sana, yaitu arah timur, dan siang itu telah pergi dari arah sana, yaitu dari arah barat, maka telah tiba waktunya untuk berbuka bagi orang yang puasa. Ini menunjukkan bahwasanya maghrib itu sendiri sudah dikatakan sebagai malam. Jadi apa? Memang sholat 5 waktu memang 5, bukan hanya 3 sholat saja. Baik, kelanjutannya di waktu yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam.